Hai guys, kembali lagi bersama kami di Ngopi Ngobrol Pintar Investasi bersama CJCMB Sekuritas Indonesia. Nah, kembali lagi nih ketemu bersama saya, Vanessa Herman, dan rekan saya hari ini, Kevin Judo Huta Barat. Hai Kev, apa kabar? Hai Van, kabar baik. Fani gimana? Kabar baik? Baik-baik, pastinya sehat-sehat ya. Dan kami berdua adalah Retail Research dari CGSCMB Sekuritas Indonesia. Nah, hari ini kita mau ngomongin apa nih guys? Jadi kalau misalkan untuk teman-teman yang udah nonton video kita sebelumnya ya, dimana kita nih membahas tentang adanya teori gap dalam teknikal. Nah, tapi pastinya nih teman-teman, saya yakin tertarik untuk tahu lebih dalam lagi gitu ya. Jadi kira-kira kapan sih gap ini akan menutup gap yang sebelumnya gitu ya. Nah, mungkin hari ini bisa kita bahas lebih detail lagi nih Kev tentang gap tersebut ya. Kira-kira Kevin hari ini mau bahas tentang apanya nih Kev? Oke Van, betul banget Van ya. Jadi kita akan membahas terhadap gap tersendiri tapi lebih detail nih Van. Kalau kemarin kan kita membahas secara ada gap up dan juga ada gap down. Nah sekarang tuh kita akan membahas sebagaimana sih gap ini akan tertutup gitu, berapa lama sih waktunya. Nah kalau kita perhatikan nih Van, yang pertama nih kita akan membahas pola atau gap yang disebut dengan common gap ya. Nah tampilannya seperti di layar teman-teman ya. Halo teman-teman, nah di saat ini di depan layar teman-teman ada saham BNLI atau Bank Permata ya. Nah kita akan membahas terlebih dahulu terhadap pola gap. Yang pertama adalah common gap. Nah teman-teman, kalau teman-teman perhatikan pada waktu dari perdagangan 4 Desember 2020 pola gapnya, maksud saya adalah BNLI ini bergerak sideways cenderung menguat. Nah yang menariknya pada tanggal 22 Desember ini terjadi ada gap yang cukup signifikan, dimana kalau kita perhatikan di tanggal 21 closingnya itu di 2700, lalu di 22 Desember malah opennya naik sampai 2850. Nah di sini adalah celah yang sebenarnya berkorelasi terhadap volume yang cukup signifikan. Let's say pergerakan ini sebenarnya peluang rally masih cukup besar kalau kita perhatikan pada tanggal tersebut, karena besok harinya memang terjadi penguatan sampai level high-nya itu di 3750. Nah, sebenarnya tidak ada masalah terhadap pergerakan ini, cuman kalau kita perhatikan menjelang setelah selesai tanggal 23 Desember ini perlahan volumenya tuh rendah. Teman-teman perhatikan ini ada saya gambarkan volumenya, lalu juga ada chartnya. So far ini lebih rendah dibandingkan 2 hari sebelumnya, di mana tanggal 22 Desember sampai 23 Desember ini volume meningkat, di tengah candle-nya juga meningkat ya. Nah, namun yang menariknya kalau kita perhatikan pola supportnya itu di level 2696, yang which is sebenarnya ini sebagai resisten di awal pergerakan area sini dan menjadi support ketika sudah di sini, ternyata tertutup di tanggal 19 Januari 2021. Nah, gapnya ini jadi tertutup. Nah, memang rata-rata common gap ini minimal itu biasanya tertutup itu 1 minggu, lalu paling maksimal itu 1 bulan. Let's say kalau kita perhatikan dari 22 Desember gapnya cukup signifikan, lalu ditutup tanggal 19 Januari, hampir 1 bulanan lah ya. Dan di sini juga kalau kita perhatikan juga ini yang menjadi disebutnya common gap. Nah kalau kita perhatikan juga seharusnya memang kalau pola gap seperti ini memang harusnya volume juga meningkat setelah adanya pola gap yang tanggal 22 Desember. Cuman kalau kita perhatikan dari tanggal 28 sampai dengan let's say 19 Januari, lalu pola gap volumenya turun, di tengah juga candle-nya juga melemah. Walaupun kita tahu pada tanggal 26 Januari 2021 terjadi rebound lagi ya. Jadi inilah yang disebut dengan common gap ya. Jadi kalau misalnya perhatikan, kalau misalnya suatu saat ada gap cukup besar lalu di tengah berjalannya volumenya rendah terus, nah ini potensi akan terjadi penurunan. So far harus taking profit terlebih dahulu kalau misalnya kita punya barang, let's say kalau misalnya kita udah beli di area sini lalu jual di area sini, atau let's say di sinilah, sehingga kita masih punya return gitu, karena pola gapnya lama-lama turun gitu. Nah ini harus hati-hati dengan saham tersebut ya.
Nah, jadi kalau mau disimpulkan sedikit nih teman-teman ya, jadi common gap ini adalah pola yang sebetulnya mudah dikenali. Kenapa? Karena biasanya ini tidak didukung oleh peningkatan volume yang signifikan gitu ya. Dan biasanya celah gap ini akan tertutup dalam kurun waktu ini sekitar 1 minggu, dan maksimalnya itu adalah sekitar dalam waktu 1 bulan gitu ya. Nah, next yang mau kita bahas apa lagi nih, Kev? Nah, untuk gap selanjutnya kita biasanya sebut ada namanya breakaway gap. Nah, di dalam breakaway gap ini ada 2 kategori atau 2 klasifikasi, Van. Yang pertama adalah breakaway gap up dan breakaway gap down. Nah, sekarang kita lihat dulu ya untuk breakaway gap up. Tampilannya seperti di layar teman-teman ya. Halo teman-teman, hari ini juga kita akan membahas pola dari namanya breakaway gap up. Nah, sebelumnya kalau kita bahas pertama adalah common gap, nah sekarang kita akan bahas breakaway gap up. Nah, di sini ada saham IRA, di mana saham IRA Itamarano Raya dari dari tanggal 24 Agustus sampai dengan mungkin 18 September. Ini polanya cenderung sideways ya, terlihat pada pergerakannya, dan kalau kita perhatikan kalau di area sini resisten kuatnya hanya di 632 ya. Jadi setelah 632 turun lagi, lalu juga naik lagi, habis itu polanya lebih stabil di area 632. Namun menariknya, biasanya kalau kita sebut breakaway gap up adalah pola ini bakal breakdown atau ibarat kata melepaskan diri ke atas ya kalau gap up. Nah, jadi pola 632 ini, maksud saya adalah resisten dari 632 ini break ya, terlepas sampai dia naik ke atas. Terlihat pada tanggal 23 Oktober saham IRA itu masuk ke 875 ya, level 875. Nah, sekarang kita bahas breakaway gap up tuh seperti gimana. Nah, yang pertama yang harus teman-teman tahu adalah ketika level resisten ini break dan di tengah itu ada volume yang meningkat. Nah, ini biasa indikasi bahwa saham ini potensi bakal rally ke depannya. Dan kalau misalnya kalau kita masih di tanggal, kalau misalnya waktu kemarin ya, kita lihat tanggal 21 September, kita lihat rencananya potensi menguat masih cukup terbuka. Terlihat 21 September harga ini meningkat 8,87% ke level 675, lalu juga 22 September meningkat juga sampai ke level 700. Namun yang menariknya dari 22 September sampai dengan 23 September ada gap ya. Nah, kalau kita perhatikan gap up yang cukup signifikan. Kalau kita perhatikan closing di tanggal 22 itu 700, namun opennya itu 755. Let's say selisihnya 55 poin, makanya ada celah kosong ya. Dan kalau kita perhatikan celah kosong ini tidak melihat adanya volume yang rendah, malah naik. Nah, ini terlihat di 23 September lebih meningkat dibandingkan 22 dan 21. Nah, kalau seperti ini polanya kemungkinan atau potensinya sudah meninggalkan area support 632. Nah, terlihat dari tanggal 23 sampai dengan 27 Oktober polanya lebih uptrend. Ya, dan di tengah kalau kita perhatikan volumenya juga lebih meningkat dibandingkan pada bulan Agustus. Terlihat ya volumenya rendah banget, dan kalau lihat di sini September malah volumenya lebih tinggi ya. Jadi kalau kita perhatikan secara agak zoom out ya, ini polanya cenderung uptrend. Kenapa? Karena mereka sudah melewati resisten atau pola yang waktu sebelumnya level area 18 September resistennya 632 yang menjadi support ketika kita sudah ada di sini. Lalu yang kedua adalah breakaway gap up di tengah volume yang cukup baik ya dibandingkan pada awal September. Demikian penjelasan dari breakaway gap up. Nah, mungkin kalau bisa dirangkum sedikit nih ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian melihat ada sebuah saham, tadinya ini masih bergerak sideways gitu ya. Nah, kemudian tiba-tiba muncul yang namanya breakaway gap up tadi gitu, dimana ini disertai dengan volume yang tinggi dan juga sekaligus ini menembus resistance-nya gitu ya, dan merubah polanya yang tadinya sideways menjadi berubah menjadi uptrend seperti itu ya kurang lebih ya. Nah, kira-kira kemudian apa bedanya nih Kev dengan yang tadi breakaway gap down, Kev? Nah, untuk lebih lanjutnya nih Van, boleh teman-teman lihat di layar teman-teman ya tentang mengenai breakaway gap down.
Halo guys, nah ini penjelasan terhadap breakaway gap dan yang terakhir adalah breakaway gap down ya. Jadi tadi kalau kita bahas breakaway gap up, dan lalu di sini adalah yang terakhir adalah breakaway gap down. Nah terlihat ini yang harus diantisipasi ya ketika terjadinya breakaway gap down. Oke. Nah, di sini kalau kita perhatikan kita akan membahas satu-satu pergerakan pegas dari tanggal 31 Maret 2011 ini cenderung sideways. Ya. Lalu volumenya agak sedikit stabil ya pada tanggal tersebut, ada masih sedikit volume besar pada hari-hari tertentu, namun so far lebih cenderung pendek-pendek. Nah, cuman yang menarik adalah biasanya support ini harus diperhatikan. Nah, ternyata kalau kita perhatikan pegas itu support paling kuatnya adalah 3850. So far sih kalau kita perhatikan dari tanggal 11 April sampai sekarang tuh aman-aman aja kayak gitu ya. Nah, tapi yang harus diperhatikan adalah volume dari perdagangan after 2 Agustus itu yaitu 3 Agustus ini lebih naik. Ya, di sini kalau saya zoom lagi ini lebih meningkat ya dibandingkan pada perdagangan sebelumnya. Ya, mungkin lebih mendekati 12 Juli lah ya. Cuman kalau misalnya kalau ada ini pelemahan, kalau misal melemah tapi besoknya volumenya rendah di tengah candle warna hijau yang seperti ini so far oke, nggak masalah. Tapi yang jadi masalah adalah ketika after 3 Agustus yaitu 4 Agustus dan 5 Agustus ini volume meningkat cukup signifikan. Lalu di antara 4 sampai 5 polanya itu berubah. Yang tadinya sideways tapi potensi bisa turun pada saat itu ya 3 hari candle warna merah. Nah, di sini saya mau menjelaskan bahwa volume ini sangat menentukan pola gap ya. Jadi kalau kita perhatikan gap down ini yaitu melepaskan level support ya. Jadi support yang di sini kan kalau misalnya kita lihat let's say tanggal 2 Agustus ini menjadi support yaitu 3850. Cuman di breakdown oleh tanggal 3 Agustus ke level paling bawahnya itu di kisaran closingnya adalah 3775 level low-nya. Let's say di bawah level support ya. Kalau closingnya tuh 3825. Nah, supportnya 3850, beda cuma 25 poin. So far, tapi kalau kita lihat perdagangan besoknya seharusnya ada pola rebound karena kan ini biasa support ada pola rebound. Cuman terjadi penurunan lagi ya. Jadi kalau kita perhatikan closingnya 3825 pada tanggal 3 Agustus, lalu di open 3775. Nah, di sini sebenarnya ada celah nih. Walaupun ditutup oleh harga low-nya, tapi nggak masalah. Namun terlihat closingnya yang jadi masalah, yaitu 3600 meninggalkan area support sebelumnya yaitu 3853 yang menjadi resisten ya pada tanggal 4 Agustus. Nah, tapi yang menariknya juga adalah di 5 Agustus. Nah, disinilah ada celah yang cukup signifikan walaupun sebenarnya ini ada gap, cuman karena ketutup oleh level low pada perdagangan 3 Agustus, inilah yang jadi celah. Kalau kita perhatikan closingnya itu 3600 pada tanggal 4 Agustus dan di 5 Agustus opennya itu 3450 ya. Jadi ini celah yang cukup signifikan di tengah volume lebih besar. So far ini 3 hari berturut-turut volume besar, ini sebenarnya saham potensi akan turun. Nah, terlihat walaupun tanggal 8 dan tanggal 9 ada rebound di tengah juga volume memang cukup besar dibandingkan volume yang pada bulan Juli ya. Tapi kalau secara tren terjadi tren penurunan yang cukup signifikan ya. Jadi harus diperhatikan ketika ada breakaway gap down. Kalau level support ketika area sedang sideways, ini kan sedang sideways ya, dan dia break di tengah juga volume besar, tambah lagi ada celah, ini potensi walaupun di tanggal 9 Agustus ada 8 Agustus rebound ya, let's say ini rebound tapi gak bisa balik lagi ke 3853 gitu, cenderung lebih turun ya. Ini harus diperhatikan. Jadi mungkin saran saya untuk saat ini untuk kalau tipe midterm itu lebih cenderung kepada cut loss ya. Kalau bisa jangan sampai turun lagi, jangan sampai nahan karena memang butuh waktu lama ya untuk recovery seperti itu kalau lihat volume yang cukup besar. Namun kalau short term mungkin lebih spekulasi tapi day trade ya. Contoh kalau misalnya udah turun seperti ini bisa ambil bawah, jual atas gitu ya. Tapi kalau biasanya terjadinya break gap down ini polanya akan downtrend. Makanya pola midterm sebenarnya lebih menghindari itu lebih dahulu gitu, karena pola midterm lebih mencenderung kepada pola uptrend ya, uptrend di mana menunggu
sinyal pembalikan arah lalu beli di area situ dengan potensi uptrend. Tapi kalau ini kan belum bisa karena downtrend seperti itu. Mungkin long term bisa ya, pola long term ya untuk nyicil beli. Cuman kalau mid term kan agak terbatas. Jadi saya melihat bahwa breakaway gap down ini indikasinya ketika ada 3 candle yang which is ini ada jarak ya di tengah volume besar dibandingkan pada volume sebelum-sebelumnya. Ini harus diperhatikan untuk lebih hati-hati lagi kalau misalnya untuk membeli. Nah kalau saran saya sebenarnya untuk short term lebih spekulasi aja, day trade, tapi kalau misalnya lebih baik lagi sebenarnya untuk hold terlebih dahulu ya, untuk tidak masuk terlebih dahulu, menunggu signal pembalikan arah. Itu aja untuk pola dari breakaway gap down. Oke, nah seperti yang tadi sudah dijelaskan Kevin ya, jadi ini memang adalah kurang lebih kebalikannya nih dari breakaway gap up yang tadi sudah dijelaskan ya. Jadi memang ini akan merubah suatu saham tertentu menjadi downtrend, kira-kira seperti itu ya. Oke, gimana guys penjelasannya? Semoga ini cukup jelas untuk teman-teman dan juga bisa menjadi pencerahan pastinya ya. Dan jangan lupa nih guys untuk terus ikuti video-video kami ya, like, komen dan juga subscribe YouTube channel kami di CGS-CIMB Sekuritas Indonesia. Sampai jumpa di Ngopi Ngobrol Pintar Investasi bersama CGS-CIMB Sekuritas Indonesia selanjutnya. Semangat investasi!